Izin ya Pak. Cek. Sautu tajribah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Yang kami muliakan Ketua Masjid Al-Mukhlisin beserta pengurus DKM, Ketua PHBI rahimakumullah. Yang kami muliakan guru kita Profesor Dr. Muhammad Afif Ansori yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Jujur saja Pak, saya jadi grogi pas datang. Waduh, ada Prof Afif ini. Ya, mohon izinnya Prof untuk mengkaji karena beliau pakarnya tasawuf. Ya, nanti saya kayaknya kajiannya mau pendekatan tasawuf, jadi banyak kritik nanti. Ya. Yang kami muliakan tokoh masyarakat, alim ulama, aparat pemerintah, aparat RT, RW di lingkup Masjid Al-Mukhlisin, yang mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita. Dan juga yang kami muliakan para munfiqin, ya, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid ini, kemegahan masjid ini. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para jamaah, bapak-bapak rahimakumullah, bini sepuh, ya, para sesepuh-sesepuh, adik-adik, ya, yang muda-muda, khususnya para pemain arawisnya tadi yang luar biasa. Alhamdulillah ternyata launching ya Pak ya. Ya, launching malam ini. Saya jadi minder juga nih Pak. Kebetulan masjid kita juga kemarin alatnya apa adanya. Alhamdulillah baru kita launching cuma satu lagu. Ini ternyata launchingnya langsung 3. Itu luar biasa situ ya. Mudah-mudahan terus berlatih dan terus berlatih, insyaallah akan lebih maksimal lagi ya. Tentunya membutuhkan dukungan ya. Tadi disampaikan kurang alat ya tadi ya. Yang mudah-mudahan setelah malam hari ini alatnya akan lebih lengkap lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati para ibu-ibu ya, majelis taklim ya, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembuhkan segala macam encok-encoknya, pegal-pegalnya ya.
Diredakan emosinya kepada para suaminya, ya. Karena apa? Karena suaminya mungkin kemarin sibuk bikin perahu bahtera, 3 bahtera ini, ya. Ya, alhamdulillah, ya, ini menjadi sebuah nikmat bersama, ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita bersama pada malam hari ini, ya, tentunya, ya, bagian daripada silaturahmi kita untuk mengkaji, mengulas, ya, peristiwa besar, peristiwa agung kepada kelahiran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa yang kami muliakan qari, ya, yang telah membacakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Tentunya dari ayat-ayat tadi mudah-mudahan, ya, setiap huruf yang dibaca oleh beliau tadi, ya, kita yang mendengar dan beliau yang membaca akan mendapatkan rahmat dan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Mohon izin memperkenalkan diri, ya. Nama Muslimin, ya, Muslimin Muqaddas, asli dari Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah saya masuk Lampung, ya, menikah, mendapatkan istri dari Waikanan, dari suku Semendo, ya, Banjit, ya, dan tinggal dari 2010 sampai 2014 kemarin tinggal di Perumnas Wai Halim, Jalan Malabar, ya. Kemudian 2018 saya berangkat kuliah, melanjutkan S3, dan alhamdulillah selesai tepat waktu di tahun 2021, ya. Dan alhamdulillah sekarang mohon doanya, sekarang sedang tinggal di tengah kebun, ya, karena istri orang Semendo jadi James Bond katanya Pak, ya. Sekarang tinggal di tengah kebun di Desa Margodadi. Mohon doanya, ini sedang merintis ya lembaga-lembaga pendidikan. Dan insya Allah kita gratiskan nih Pak untuk santri-santrinya, ya, dengan modal bismillah, ya. Dengan modal bismillah, berawal dari masjid kecil, ya. Kebetulan nama masjidnya Muslimin, ya, yang mewakafkan namanya Muslimin, dan pas kita pindah ke sana ditunjuk jadi ketua, akhirnya namanya Masjid Al Muslimin. Dikira punya saya gitu. Kebetulan saja, semuanya serba kebetulan dan semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Tadi dibacakan oleh qari ayat-ayat Allah tentang Rasulullah, tentang kekasih Allah, tentang utusan Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Dan insyaallah akan kita kupas, kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka mereka yang membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, insya Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan. As-sakinah. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini, Pak? Yaitu ketenangan. Mudah-mudahan yang malam hari ini hadir di majelis ini, yang sebelumnya gelisah, gundah gulana karena banyak hutang, mudah-mudahan setelah menghadiri majelis ini Allah mudahkan, Allah bukakan pintu rezeki yang tidak terduga-duga untuk dapat melunasi hutang-hutangnya.
Amin ya rabbal alamin. Yang malam hari ini sedang gelisah karena badannya kurang enak, karena flu, pegal pinggang, encok dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dan berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di situ ada syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, itu apa? Syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim, mereka tidak dapatkan apa-apa kecuali kerugian. Zalim apa maksudnya di sini, Pak? Zalim mereka mengakui mengikuti Al-Quran, tetapi Al-Qurannya tidak dibaca. Bapak, Ibu di rumah nyimpan Al-Qurannya di mana, Pak? Nyimpannya di mana? Ngaku, ayo. Siapa yang menyimpan Al-Qurannya di dalam lemari? Angkat tangan. Ya, bagaimana mau mendapatkan syifa wa rahmah kalau Al-Qurannya tidak dibaca? Kita menzalimi diri kita sendiri, ya. Dan tentunya kita akan mendapat kerugian karena kita menjauh dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan yang malam hari ini sedang gelisah karena untuk bayar sekolah SPP anak-anaknya tidak lancar, ya, ataupun cicilan rumahnya macet. Mudah-mudahan setelah mengikuti majlis-majlis seperti ini, Allah bukakan pintu rezekinya untuk segera melunasi pembayarannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang malam hari ini yang mungkin sedang bertikai dengan tetangganya, bertikai berkonflik dengan tetangga kiri kanannya. Kalau bahasa kaminya dak seteguan. Apa itu pada seteguan, Pak? Gak seteguran. Tetangganya beli mobil, dia meriang. Tetangganya beli motor, dia menggigil. Mudah-mudahan setelah menghadiri majlis ini hatinya tenang. Dia ikhlas untuk dengan apa? Bima qasamallah, dengan telah yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sembuh dari meriang dan merindingnya, ya, ataupun berdamai dengan dirinya. Kemudian juga mudah-mudahan yang malam hari ini sedang gelisah. Kenapa? Belum mendapatkan jodoh sampai sekarang. Ada enggak? Ada enggak, Bu? Anaknya ada yang belum dapat jodoh? Ya? Bapak-bapak? Adik-adik yang bujang-bujang Risma? Ada yang belum dapat jodoh? Ingin mendapat jodoh? Ya, mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini, setelah menghadiri majlis seperti ini, akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala jodohnya yang terbaik. Kenapa? At-thayyibuna lit-thayyibat, ya. Orang-orang yang baik itu apa? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Bertemu di tempat yang baik, yaitu di majlis ilmi. Insyaallah penuh kebaikan. Ya, ini as-sakinah, ya. Kita berkumpul di malam hari ini adalah untuk mencari ketenangan. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, ya, untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmi seperti ini. Kemudian juga mudah-mudahan yang sedang gelisah, kenapa? Karena tidak dapat berinfak, bersedekah lebih banyak lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezekinya untuk dapat bersedekah lebih banyak lagi, berinfak lebih banyak lagi. Mudah-mudahan yang usahanya sedang macet, ya, sedang macet karena zaman corona sekarang, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dengan menghadiri majlis ilmi ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, ya, setelah mengikuti Maulid Nabi, semakin tenang hati kita. Kenapa? Karena bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa nazalat alaihimus
alaihimus sakinah, diturunkan ke dalam mereka yaitu as-sakinah, ketenangan. Maka kalau ada yang mengikuti pengajian hatinya tidak tenang, berarti apa? Berarti di situ ada yang salah, baik itu gurunya, materinya atau muridnya. Kenapa? Ya mungkin gurunya sering menyalah-nyalakan atau membid'ah-bid'ahkan sehingga jamaahnya bingung. Waduh, mau ngapain saya? Semuanya bid'ah. Maka tentunya kita menghadiri majlis seperti ini adalah untuk mencari ketenangan. Setelah tenang, maka insya Allah wa ghasyyathumur rahmah, Allah akan menurunkan rahmat bagi kita semuanya. Ya, bagi kita semuanya. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallah linta lahum. Dan karena rahmat dari Allah lah Subhanahu wa taala, maka engkau berlemah lembutlah terhadap sesamamu. Nah, tentunya dengan menghadiri majelis ilmi ini hati kita menjadi lemah lembut, ya, khudu', tenang dalam menjalani kehidupan kita, dalam berislam, dalam beriman dan dalam berihsan. Ya. Wa ghasyyathumur rahmah wa haffathumul malaika. Kita ini, Bu, Pak, ketika sedang menghadiri majelis ini, seandainya kita bisa melihat kasat mata ini, ya, ini malaikat sedang berjajar di samping kita nih, Pak, mencatat ini. Wah, ini bapak ini hadir malam hari ini, dihitung langkahnya dari rumah sampai ke sini untuk menghadiri majelis ilmi seperti ini, menghadiri maulid malam hari ini. Oh, bapak ini, ibu ini sedang menyiapkan apa nih? Telur, apalagi situ ada duit, ya enggak? Menyiapkan kapal-kapal, perahu-perahuan seperti ini. Insya Allah dicatat amal kebaikannya oleh malaikat, dan insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik lagi. Ya, wa haffathumul malaika wa zakarallahu fi man indahum. Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang melarang memperingati maulid Nabi, maka berarti dia tidak mau apa? Tidak mau mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dari awal dia sudah menganggap maulidan itu bid'ah, sudah tidak tenang dia. Kemudian apa? Bagaimana mau tenang kalau dia tidak tenang? Maka rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Saya bacakan lagi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman kalian, hatta sampai akuna ahabba ilaihi, ya, sampai aku, kata Nabi, lebih dicintainya, min waladihi, dari anak-anaknya, au wa waladihi, min walidi, dari orang tuanya dan dari anak-anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Kemudian dari Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Muslim. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah beriman kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintai darinya, ya. Dari siapa? Dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu,
Bapak Ibu hadir malam hari ini kenapa? Ekspresi cinta. Pak, adik-adik ini coba. Kalau sedang cinta apa yang dilakukan? Halo? Ada yang pernah jatuh cinta? Ya? Ibu, masih cinta nggak dengan Bapak? Bu? Masih cinta nggak dengan Bapak? Benar nih. Saya tanya ke Bapak nih, benar Pak ya? Apa buktinya Pak? Apa buktinya Bu? Ibu, apa buktinya? Masih cinta sama Bapak? Ya, apa? Pagi-pagi masih dibikinin teh ya? Ya, Pak, apa buktinya cinta sama Ibu Pak? Pak Haji, masih cinta sama Ibu Pak? Ya? Adek, anak-anak, cinta nggak sama ibunya? Sama bapaknya cinta nggak? Ibunya cinta nggak dengan kalian? Ya? Kalau cinta diapain sama ibunya? Halo? Diapain? Ya? Ya, kita ketika cinta kepada sesuatu maka kita akan melakukan apapun. Ibarat kalau gua apa itu? Ke gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itu semua demi siapa? Demi Nyai. Ya enggak? Lagunya siapa itu, Bu? Ya? Ya, lagu siapa? Iya, yang senior pasti tahu lagu ini ya enggak? Yang muda-muda enggak tahu dia. Oke, atau ini cinta ini membunuhmu katanya kan? Lagunya siapa itu, Dek? Nah, ini agak mudah nih Pak, kalau dia cinta ini membunuhmu itu pasti dia ini tahu dia. Lagunya siapa itu? Ya? The Massive ya. Ya. Kemudian apa? Lagunya Agnes apa itu? Lagunya Agnes Monica apa lagunya Agnes Monica tentang cinta? Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Gimana kelanjutannya? Gimana kelanjutannya? Ya, cinta kadang tidak ada logika. Kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harusnya apa? Sampai tidak ada lagi logika. Sekarang mau maulidan saja dipersoalkan. Ya enggak? Bagaimana mau mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah? Minimal apa? Minimal bersalawat kepada Nabi. Yuk kita malam ini bersalawat bersama-sama yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita baca Tibul Qulub. Apal Tibul Qulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa
nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Ini standar minimal kita bersalawat kepada Nabi. Siapa lagi yang akan bersalawat kepada Nabi kecuali kita? Tidak mungkin kita berharap kepada orang-orang yang non muslim. Kitalah sebagai umatnya, pengikut Rasulullah SAW, untuk selalu bersalawat kepada Nabi. Bukan hanya kita, Allah dan malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, minimal kita bersalawat kepada Nabi. Dan banyak sekali fadilah dalam bersalawat. Ya. Kita lepaskan dulu dengan apa yang mereka menganggap tidak ada tuntunan atau apa. Ya. Ini mungkin Prof. Apip pernah bercerita mungkin ya tentang fadilah salawat ya. Salah satu mantan rektor kami, ya, Pak Mukri ya Pak ya, itu mendapat ijazah ya, sembuh dari penyakitnya gara-gara berselawat Nabi ketika hendak makan. Ya, maka ketika makan tidak hanya baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban annar. Tapi diawali dengan salawat Nabi. Ya. Begitu juga ini yang bagi yang belum dapat jodoh nih. Perbanyaklah salawat. Ini keutamaan dalam bersalawat, fadilah kepada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, bagaimana ekspresi para sahabat ya, ketika mereka mencintai bentuk ekspresi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kaum Quraisy, bangsa Arab, sebelum datangnya Islam, itu apa kebiasaan mereka? Apa kebiasaannya? Apa tradisi Quraisy yang begitu masyhur sampai Al-Quran pun menyebutkan surat menggunakan kebiasaan kaum Quraisy tersebut, yaitu menulis syair. Maka Al-Quran juga ada surat Asy-Syu'ara. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya setiap tahunnya di Makkah, di Ka'bah, itu diadakan festival, namanya festival syair. Maka bagi yang pemenangnya, syair yang terbaik akan ditulis ditempel di dinding Ka'bah. Kalau sekarang mungkin diposting di media sosial, ya. Maka kaitannya dengan kebiasaan bangsa Quraisy, kaum Quraisy, yaitu membuat syair, itu pun berlaku ketika datangnya Islam. Apa yang terjadi? Suatu ketika sahabat Nabi, ya, ataupun juga paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, berjumpa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah ketika selesai perang Tabuk. Kemudian beliau menghadap ke Rasul dan berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah, uridu an amdahuka, ya Rasulullah, aku ingin memujimu. Ya, aku ingin memujimu, aku ingin membacakan syair kepadamu.
Nah, ini bisa dibaca di kitab Majmu'ul Kabir ya, karya Imam Tobari di halaman 213 di jilid 4 ya. Suatu ketika Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Nabi untuk membacakan syair kepada Nabi untuk memuji-muji Nabi. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mempersilakan kepada Abbas bin Abu Thalib ya. Beliau berkata, silakan, mudah-mudahan Allah akan memperlancar lidahmu, memperbaiki lisanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kebiasaan ya, kebiasaan atau merasa cinta kepada Rasulullah boleh diekspresikan dengan syair. Ya, sahabat Nabi saja membuat syair, apalagi dengan kita. Maka dalam sejarah peradaban Islam ya, kita lihat ya, bagaimana begitu banyak ya kitab-kitab syair yang memuji tentang kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Kitab Al-Barzanji. Apa dampaknya? Ya, dampak dari kitab Barzanji ini, Pak. Kita tahu bersama bahwasanya kitab Barzanji ini merupakan hasil apa? Hasil lomba festival sholawatan di era Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi bingung mencari solusi bagaimana cara untuk mempersatukan umat Islam, membangkitkan kembali ghirrah keislaman. Maka salah satu solusinya apa? Bahwasanya bangsa Arab adalah bangsa yang suka membaca, menulis syair. Maka dibuatlah syair Al-Barzanji. Apa dampaknya? Kita lihat bagaimana perjuangan. Izin sebentar. Ya, perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi sampai pada puncaknya itu berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Nah, ini di antara fadilah-fadilah salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita ekspresikan, kita wujudkan dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bagaimana cara kita mewujudkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bu, bagaimana cara kita meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, menjaga warisan Nabi. Apa warisan Nabi, Bu? Apa? Ada? Tuh, ada bisa jawab dia. Apa? Dikasih apa nih Pak hadiahnya, Pak? Kasih hadiah, Pak. Apa hadiahnya? Apa warisan Nabi? Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis.
Maka pada malam hari ini, mari kita tekadkan dalam hati kita, ya, Al-Quran yang selama ini disimpan di lemari, diturunkan, ditaruh di meja untuk dibaca. Cek. Ya, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah Ibu, kita patut bersyukur ya. Di tengah-tengah kita ada guru besar kita yang siap membimbing Bapak Ibu. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan ya, dan kesempatan untuk selalu dapat membimbing jamaah dari masjid. Saya kira itu saja. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya, iman kita, Islam kita, bahkan ihsan kita semakin meningkat. Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon ampun dan mohon maaf kehadiran Bapak Ibu sekalian. Berhubung ada kendala teknis, suaranya ini agak habis ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu menyertai kita semuanya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina min jamil afat wa tutahhiruna min jamil sayyiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa taqdirana jamil hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liajdadina wa liikhwanina wa liakhwatina wa liazwajina wa liabnaina wa libanatina ولجميع المشايخنا من صغارنا هذا وإلى كبارنا هذا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثبت قلوبنا وقلوب أزواجنا وأبنائنا وبناتنا على طاعتك ولا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولا محبة تلاوة القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن
وعمل بالقرآن وحياة بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته